Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yunanda Olistria, Ayushi Madiana, Masmur Steven, Muhammad Raka APM, dan saya sendiri Nanda Destiana. Kami di sini untuk mempresentasikan terkait industri tambang tembaga. Yang akan kami paparkan yaitu sejarah dan proper perusahaan, block flow diagram proses perusahaan, block flow diagram pengolahan limbah, saran, dan juga referensi. PT Smelting merupakan perusahaan pertama yang mengelola fasilitas pemurnian dan peleburan tembaga, yaitu di Jawa Timur, Gresik. Perusahaan ini didirikan sejak 1994 sebagai kemitraan dengan PT Freeport Indonesia dengan Mitsubishi Material Corporation. PT Smelting memproduksi katoda tembaga murni yang kemudian diekspor ke pasar internasional. PT Smelting menggunakan teknologi Mitsubishi untuk proses peleburan tembaga dan proses ISA untuk pemurnian tembaga. PT Smelting memenuhi standar dan peraturan lingkungan yang telah ditetapkan dan menjaga limbahnya tidak melebihi batasnya. Selain itu, PT Smelting menerapkan program 5S untuk memastikan produktivitas perusahaan mencapai produktivitas tertinggi dan juga untuk memastikannya perusahaan tersebut menerapkan Kaizen. Proper merupakan program pemerintah yang merupakan elemen penting untuk memantau pengelolaan lingkungan dari aktivitas perusahaan tertentu. Nah, PT Smelting telah menerima banyak penghargaan dan juga peringkat proper dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2003 hingga 2006, pada tahun 2013 hingga 2016, dan pada tahun 2022, PT Smelting memperoleh peringkat proper level hijau. Selain itu, PT Smelting juga memperoleh peringkat proper level biru pada 2020 dan juga 2021. Baik, selanjutnya teman-teman setelah kita mengetahui perusahaan apa dan juga status propernya seperti apa sebagai sumber referensi utama kita, yaitu PT Smelting. Selanjutnya, saya Shina akan menjelaskan mengenai block flow diagram dari proses plant itu sendiri atau ekstraksi atau pemurnian tembaga. Dimana teman-teman bisa lihat di layar teman-teman bahwa saya udah punya BFD di sini, kita semua udah bisa melihat BFD-nya di sini. Yang perlu teman-teman ketahui dari awal adalah ketika kita menambang tembaga dari tambang, kita akan menemukan satu bongkahan besar mineral yang di dalamnya tentu aja ada tembaganya dan ada mineral-mineral lainnya. Yang tujuan kita dalam proses ini adalah kita pengen nih dari bongkahan besar yang volumenya besar ini menjadi volumenya berkurang dan hanya memiliki kandungan tembaga murni. Di mana proses-prosesnya ini kita perlu melalui serangkaian proses termasuk dari screening, dari crushing, dan ada proses flotation yang kita gunakan di sini. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah biji tembaga yang kita tambang atau hasil kita tambang yang berukuran besar tadi sebetulnya isinya bukan tembaga saja, tetapi ada tembaga, ada mineral lainnya itu seperti mineral oksida dan mineral silika yang sesungguhnya di dalam bongkahan tersebut atau di dalam biji tembaga tersebut itu hanya mengandung rata-rata mineral tembaga di bawah 0,6% dan sisanya tentu mineral-mineral lain. Langkah pertama dari pengolahan biji tembaga ini sendiri adalah pretreatment tentunya teman-teman. Pretreatment ini melalui tahap screening atau penyaringan dan juga tahap crushing atau penghancuran. Yang bisa teman-teman lihat kita punya pit awal yaitu berupa raw stockpile di mana kita punya biji tembaga. Kemudian biji tembaga ini kita lakukan greasy screen, kita filter lagi atau kita screening lagi. Nah, nanti biji tembaga ini kita kirim ke overbelt magnetic separator di mana overbelt magnetic separator ini akan menghilangkan iron atau besi yang terperangkap di dalam pitnya. Dan kemudian kita juga mempunyai hammer sampler di mana di sini kita pengen mengambil sampel dari fitnya itu sendiri atau dari umpan itu sendiri. Nah, selanjutnya ini biji tembaga yang sudah melewati tahap screening dan kita udah melalui overbelt magnetic separator dan hammer sampler, kita akan kirim ke primary SAG mill atau grading tahap pertama. Di mana di sini sizingnya akan di screening, difilter dengan size yang kita pengen. Tapi kalau misalnya gimana size-nya kalau belum memenuhi apa yang kita inginkan, maka biji ini akan dibalikkan ke cone crusher untuk dihancurkan dan dibalikan lagi ke SAG mill di mana ini akan di sizing kembali atau di sizing screen kembali, difilter lagi harus memenuhi apa yang sizing kita pengen. Nah, selanjutnya dari SAG mill ini atau tahap pertama dari grinding ini kita bakal kirim lagi ke ball mill atau sebagai secondary gradingnya. Nah, dari secondary grading ini tentu aja kita pengen size yang sesuai lagi. Nah, teman-teman, tapi dalam SAG mill ataupun ball mill kita itu menambahkan air sebagai fasilitator untuk nantinya, karena SAG mill ini yang kita keluarkan untuk dikirim lagi itu berupa bubur atau slurry. Dimana slurry ini setelah melewati mill atau melewati grading itu nanti kita akan kirim ke flotation. Nah, sebelum flotation yang tadi saya sebutkan beberapa alat-alatnya ini biasanya dari tahapan screening dan mill ini biasanya itu terletak di tambangnya itu sendiri atau di dekat tambang atau bahkan mungkin di lubang tambangnya tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan ke primary flotation. Nah, teman-teman, ekstraksi biji tembaga ini sebetulnya bisa menggunakan dua jenis biji. Biji tembaga yang pertama adalah biji tembaga oxide dan biji tembaga sulfida. Perbedaannya apa?
Di Indonesia sendiri, kenapa kita mau mengambil tembaga sulfida? Karena memang dari referensi pertama kita di peta smelting itu kita menggunakan tembaga sulfida. Nah, dan tambang-tambang yang ada di Indonesia memang rata-rata menghasilkan atau menggunakan feed untuk pemurnian tembaga itu dari tembaga sulfida. Oleh karena itu, kali ini dengan metode flotation ini merupakan satu proses yang pemurnian yang memanfaatkan biji dari biji tembaga sulfida. Tentu aja ekstraksi biji tembaga sulfida ini baik sekunder, supergen, dan primary atau hypogen memanfaatkan flotation namanya, atau buih yang memanfaatkan sel flotasi untuk memisahkan biji dari mineral-mineral yang tadi kita inginkan, yang kita tidak inginkan secara fisik. Nah, proses biji sulfida itu umumnya menggunakan proses pengolahan mineral, hidrometalurgi, dan pirometalurgi yang menggunakan panas yang melibatkan panas, di mana tembaga diekstraksi dan dimurnikan melewati serangkaian pemisahan secara fisik, ada suhu tinggi. Setelah penambangan, pengangkutan dari awal tadi, terus ada penghancuran yang kita pakai mill tadi, pakai mill dan pakai crusher. Proses lebih lanjutnya itu kita menggunakan flotation namanya. Nah, flotation tadi udah menghasilkan bubur nih, bubur yang kita pengen ini ditransportasikan nanti ke sirkuit flotasi namanya, dan dipisahkan tembaga dari mineral-mineral yang kita tidak inginkan dengan cara apa? Dengan cara kita menambahkan kolektor atau reaksi kimia yang ditambahkan ke dalam selari atau buburnya sebagai perantara dengan sebagai perantara antara antara mineral tembaga ini dan menjadikannya itu hidrofobik atau anti air, teman-teman. Dimana nanti udara juga akan dimasukkan di dalam sel flotasi yang menyebabkan nanti terbentuknya gelembung atau buih. Nah, gelembung ini perlahan akan naik ke permukaan dan nantinya itu akan membentuk lapisan buih kan di atas permukaannya. Nah, lapisan buih ini di atas tangki ini bakal kita ambil dan selanjutnya itu dikirim lagi ke secondary flotation. Nah, terus lapisan-lapisan yang kita nggak inginkan atau mineral-mineral yang tadi kita coba pisahkan itu kan akan ada di dasar tangki ya, teman-teman. Nah, yang di dasar tangki ini nantinya akan dikeluarkan dari sistem secara sistematis dan disebut nantinya sebagai mine tailing gitu. Oke, baik, selanjutnya di bagian secondary flotation, di sini terjadi pemisahan yang lebih baik antara mineral tembaga sulfida dan mineral pengotor yang tersisa setelah flotasi primer. Keluarannya nanti akan masuk ke dalam ceramic line feed tank dan tertiary flotation. Di bagian tertiary flotation ini nanti akan masuk ke ball mill. Jadi di ball mill ini nanti materialnya akan dihaluskan lagi lalu masuk ke bagian cyclone cluster dan kembali ke tertiary flotation. Di bagian ceramic line feed tank ini berfungsi untuk penyimpanan sementara dan pengaturan aliran yang lebih stabil sebelum feed dikirim ke proses selanjutnya, yaitu di proses thickener. Nah, di thickener ini berfungsi untuk menghilangkan sebagian air dari feed dan meningkatkan konsentrasi tembaga sulfida yang ada. Keluarannya nanti akan masuk ke dalam filter press. Jadi di filter press ini digunakan untuk memisahkan padatan halus atau partikel kecil yang masih terdapat dalam cairan tersebut. Selanjutnya keluarannya itu akan berupa effluent. Jadi effluent itu merupakan cairan hasil filtrasi yang keluar dari filter press ini dan memiliki kandungan padatan yang lebih rendah. Nah, effluent ini akan mengandung air dan sedikit sisa padatan yang tidak dapat sepenuhnya terpisah oleh filter. Selanjutnya keluarannya akan masuk ke dalam hammer sampler. Jadi hammer sampler ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil sampel secara acak atau representatif. Sampel yang diambil ini akan dianalisis untuk dimonitori kualitas atau komposisi biji tembaga sulfida yang telah dipisahkan dari padatan. Jika material tersebut memenuhi persyaratan, maka material itu akan dapat ditimbang dan dialirkan ke produk stockpile. Di produk stockpile ini adalah tempat penyimpanan material yang siap digunakan atau dijual. Selanjutnya, saya RKPM akan menjelaskan BFD dari wastewater. Pertama-tama, wastewater yang berasal dari plant exit refinery akan dialirkan menuju solid thickener untuk menghilangkan padatan, bahan kimia, mikroba, dan kotoran lainnya. Wastewater akan dipisahkan antara padatan dan air dengan pengendapan pada skala yang besar. Kemudian, air akan dialirkan menuju stock tank. Pada stock tank akan dilakukan penyimpanan sementara dan akan dilakukan pengendapan kembali sebelum menuju ke gipsum reaktor. Pada gipsum reaktor akan ditambahkan senyawa CaCO3 yang berfungsi untuk menurunkan asam pada wastewater, sehingga pH yang dihasilkan adalah 7-8, agar air wastewater yang mengalir menuju proses berikutnya bukan merupakan air yang bersifat asam. Selanjutnya, wastewater akan dialirkan menuju gipsum thickener. Gipsum thickener memiliki fungsi untuk pemisahan atau melalui proses pengendapan. Wastewater akan mengalami pengendapan untuk dipisahkan antara fasa liquid dan fasa solid. Fasa liquid akan mengalir menuju sentrifuga separator, sedangkan fasa padat yang berupa sisa CaCO3 pada wastewater akan mengalir menuju sludge reaktor untuk dihilangkan sludge.
Kemudian, aliran yang mengalir pada sentrifuga separator akan mengalami gaya sentrifugal. Massa jenis yang lebih besar akan turun sebagai produk bawah, sedangkan massa jenis yang lebih kecil akan dialirkan menuju produk atas. Liquid memiliki massa jenis yang lebih rendah, maka merupakan produk atas dari sentrifuga separator. Sedangkan padatan gipsum yang tersisa akan mengalir menuju produk bawah. Kemudian produk atas akan dapat digunakan untuk konsumer, sedangkan produk bawah berupa semi-solid dari gipsum akan terpisahkan dan mengalir pada produk bawah. Kita fokus dulu ke wastewater dari smelternya. Pertama, waste hasil smelting yang dapat berupa asam sulfat, tembaga, arsenik, dan timbal itu dikumpulkan dalam substop tank. Selanjutnya, waste-nya itu masuk ke sludge reactor dengan penambahan CaOH 3. Penambahan CaOH 3 digunakan untuk menstabilkan limbah yang mana bersifat asam dan juga menangkap ion-ion logam seperti tembaga, arsenik, dan juga limbah berat lainnya. Karena ion-ion tersebut kurang larut dalam CaOH 3. Pada sludge reaktor juga ditambahkan hasil sludge dari gypsum thickener, yang mana kandungan cairnya sudah dipisahkan oleh filter press untuk dilakukan kompresi dan pengeringan agar sludge tersebut menghasilkan sludge cake. Bersamaan penambahan dari material solid thickener, yang mana sludge tersebut akan di-recycle kembali ke proses melting tembaga. Sisa limbah cair dari filter press itu akan masuk ke cleaning reactor untuk dilakukan softening water, yang mana pada cleaning reactor pertama dilakukan penambahan NaHS dan FeCl3. Hal ini dilakukan untuk melakukan oksidasi dan reduksi ion logam berat, sehingga dapat mengendapkan ion logam berat tersebut di cleaning reactor 1. Yang kedua, kita masuk ke cleaning reactor kedua. Di sini, pada cleaning reactor kedua, dilakukan juga water softening dengan metode ion exchange, yang mana dilakukan penambahan H2SO4 dan NaOH, yang mana hal ini menambah resin. Resin tersebut dapat dipisahkan secara densitas di clarifier. Di sini di clarifier menyisakan sludge dan water, yang mana sisa sludge dari clarifier ini akan diendapkan di cooling pond untuk dilakukan sedimentasi dan juga cooling dari water tersebut, sehingga hasil dari cooling water tersebut dapat langsung dibuang ke laut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan saran. Limbah tembaga atau logam berat termasuk limbah B3. Pengolahan limbah mencakup pemisahan dan pemurnian daur ulang, penyimpanan yang aman, kerjasama dengan pihak berkepentingan, pelatihan, penelitian, dan inovasi pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan teknologi elektrokimia. Pengolahan limbah secara elektrokimia dapat menghilangkan partikel-partikel tersuspensi serta menghilangkan logam berat. Teknologi pertukaran ion dan pengendapan kimia merupakan metode yang paling efisien karena menghilangkan ion logam dalam limbah hingga 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.